Nabi SAW satu waktu pernah saya katakan tadi, Abu Jahal caci maki dengan cacian yang belum pernah ada orang yang mencaci di Mekah sejahat itu. Sekali lagi tidak disebutkan apa caciannya, dan ini lebih baik buat kita, gitu kan? Yang penting kita sudah tahu ini kejadian terjadi. Maka ada seorang wanita yang kebetulan dari Quraisy juga tawaf, juga wanitanya tidak disebutkan namanya siapa. Mendengarkan cacian tersebut dan wanita itu tidak sabar mendengar itu. Lalu wanita tersebut keluar dari Mekah dan menemui, kebetulan yang ditemui adalah Hamzah, paman Nabi SAW, itu masih dalam keadaan kafir. Yang pada saat itu kebetulan baru pulang dari berburu. Dan ada banyak buku sejarah jemaah sekalian menyebutkan Hamzah ini orangnya sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan kalau beliau berburu itu bukan berburu rusa, ya, seperti kita mungkin berburu hewan-hewan yang sederhana, enggak, ini berburunya harimau, singa, gitu kan. Jadi yang dia buru memang hewan-hewan buas dan sendirian. Setiap kali pulang dia membawa satu ekor harimau, dia bawa satu ekor singa. Memang orangnya sangat kuat gitu. Yang pada saat itu kebetulan dia masih dalam keadaan kufur. Wanita itu berkata kepada Hamzah, bila seandainya engkau sebagai pamannya Muhammad mendengarkan bagaimana Abu Hakam atau Abu Jahal memperlakukan ponakan anda dengan cacian yang sangat menyakitkan, tentu anda tidak akan membiarkannya. Lalu Hamzah berkata, apakah tidak ada orang yang menolongnya? Menolong Muhammad SAW? Kata wanita tersebut, tidak ada. Semua orang diam, karena yang bicara adalah Abu Jahal. Juga ditokohkan di Mekah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu segera menuju ke Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang Quraisy, di mana Abu Jahal dan teman-temannya lagi mengolok-olok Nabi SAW. Dan waktu itu Abu Jahal kebetulan dikelilingi oleh tokoh-tokoh Quraisy yang tidak ada sama sekali orang yang menegurnya, karena semuanya sungkan dan segan dengan Abu Jahal. Yang terjadi jemaah sekalian, Hamzah datang langsung, tidak pakai ngomong, nggak tanya apakah kamu caci maki atau tidak, datang busur panahnya itu dipakai dihantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras sehingga kepala Abu Jahal berdarah. Seraya dia berkata, apakah engkau mencaci Muhammad sementara aku penganut agamanya? Kalimat ini yang kata para ulama adalah kalimat hidayah dari Allah. Dia nggak tahu kenapa dia ucapin. Jadi tiba-tiba saja dia datang, dia pukul kepalanya Abu Jahal kena lihat Hamzah takut, kan gitu, berdarah kepalanya. Lalu Hamzah radhiyallahu anhu menghadap kepada Quraisy dan berkata, siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan Hamzah. Abu Jahal pun lalu berkata kepada semuanya, jangan kalian mengganggunya, biarkan saja, karena memang saya yang telah berlebihan telah mencaci maki keponakannya. Setelah kejadian tersebut jemaah sekalian, Hamzah radhiyallahu anhu ya, tentu dengan perilakunya telah menolong Nabi SAW. Dan mulai hari itu juga orang Quraisy pada segan, karena khawatir Hamzah datang dan memukulnya. Karena Hamzah ini nggak ada yang berani lawan, gitu kan. Tetapi Hamzah ini masih terus berpikir. Dia waktu pulang ke rumahnya, dia bilang, bagaimana bisa aku mengucapkan kalimat tadi aku adalah menganut agama Muhammad, sementara aku sama sekali bukan penganut agamanya. Lalu Hamzah berkata, kira-kira bagaimana caranya aku memperbaiki kalimat itu? Karena sekarang masyarakat Mekah langsung faham Hamzah adalah orang Islam. Maka dia bilang, apakah aku harus balik kepada orang-orang Quraisy besok untuk menyampaikan kalau aku bukan penganut Muhammad? Sementara menjilat perkataan kembali bagi orang Arab adalah aib yang sangat besar. Kalau dia sudah mengatakan salah ya salah. Pokoknya dia pertanggungjawabkan perkataan itu. Atau kata Hamzah dalam dirinya, aku memang harus mengikuti agama Muhammad. Lalu pada malam itu dia bingung dan dia berdoa. Hamzah berkata, tentu sebagaimana saya pernah jelaskan jemaah sekalian, masyarakat Mekah ini beriman adanya Allah ya. Cuman mereka masih syirik, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala, kan gitu. Yang umumnya mereka lakukan batu-batu, ya dianggap ada pohon yang keramat, ada di antara mereka yang masih sembah api. Jadi semua ini adalah perbuatan syirik, mempartisipasikan penyembahan Allah kepada makhluknya. Lalu Hamzah berkata, ya Allah, bila agama Muhammad benar, maka tanamkanlah hal tersebut dalam hatiku. Bila tidak, maka berikanlah aku solusi dari masalah ini. Lalu Hamzah merasa senang dan tenang dengan keyakinan tersebut, yang keesokan harinya ia mendatangi Nabi SAW dan akhirnya mengucapkan syahadat. Ya. Dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW sangat senang dan merasa telah bertambah kekuatan dan penolong Islam. Dan perlu anda ketahui, setelah masuk Islamnya Hamzah ini, orang-orang Quraisy jadi segan sekali.
Tidak berani lagi mengganggu Nabi SAW dan kaum muslimin. Karena Hamzah setiap kali menemukan ada orang Quraisy yang mengganggu satu saja orang Islam, bukan cuma Nabi, langsung dihadapi oleh Hamzah. Gitu. Jadi nggak ada yang berani mulai semenjak itu. Tapi mereka dari jarak jauh atau misalnya yang punya budak yang memang tidak dilihat oleh Hamzah baru mereka lakukan. Dan perlu juga Anda tahu, nanti kita akan pelajari di perang Uhud. Hamzah ini diberikan julukan ya Asadullah, singahnya Allah. Karena beliau memang pada saat mulai masuk Islam sampai meninggal mati syahid di perang Uhud itu selalu memang menonjol dalam membela Islam, dan dalam juga dalam istilah yang lain Nabi SAW mengatakan Sayyidis Syuhada, pimpinannya para orang-orang yang mati syahid. Karena beliau akan mati syahid di perang Uhud. Nanti juga akan kita pelajari di perang Badar, ya, perang sebelum Uhud. Uhud perang tahun ketiga, Badar perang tahun kedua. Itu di perang Badar, waktu mereka kekalahan orang-orang Quraisy ini, waktu pulang ke Mekah, semuanya pada bertanya, siapa yang paling hebat di antara muslimin di medan perang, yang membuat kita jadi kocar-kacir. Lalu ada pasukan-pasukan Quraisy yang anak-anak muda masih belum kenal Hamzah, mereka mengatakan ada satu orang yang umurnya sudah tua, tapi dia sangat kuat dan kekar, dan di dadahnya itu ada bulu burung merpati. Jadi cirinya beliau selalu kalau memakai baju perangnya itu ditaruh bulu merpati putih, ya, satu lembar, satu helai itu ditaruh di bajunya, gitu. Jadi menonjol gitu, radhiyallahu anhu. Maka dicari tahu siapa dia, setelah ditahu Hamzah, maka semuanya akhirnya merasa, oh pantas dia seperti itu, karena orangnya sangat kuat. Dan ini nanti yang menyebabkan Hindun, istri Abu Sufyan, membayar seorang budak ahli tombak itu untuk membunuh Hamzah di perang Uhud setelahnya. Dan nanti akhirnya mati syahid gara-gara itu. Ini kurang lebih gambaran tentang Hamzah. Nanti akan ada juga bahasan insya Allah di perang Uhud masalah beliau radhiyallahu anhum.